Lalu gimana dengan masalah kedua, yakni soal legalitas. Sebenarnya kalau dari sisi legalitas ini banyak banget yang kita bisa diskusinya. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang menurut gue ya kayaknya nggak bisa diterapin di sini. Yang gue setuju adalah pihak aplikator itu mau nggak mau dia harus berkewajiban untuk memberikan kontribusinya untuk kesejahteraan ojol dan taksol. Ini bukan cuma soal gaji ya, ini bukan cuma soal pendapatan, tapi ini juga bicara soal perlindungan. Maksud gua, taksol sama ojol ini kan rawan banget ya untuk kemalingan, kecelakaan, terus tiba-tiba ada pembegalan yang nggak jelas, pembunuhan. Ini harusnya menjadi risiko yang pihak aplikator tuh juga paham gitu loh. Oh ini ada kejadian seperti ini. Tapi the worst case scenario dan ini selalu dipakai adalah wah, lebih hati-hati lagi ya, Pak. Lu gedek gak? Lu berada di pihak mitra, lu gedek gak kalau dengar hal seperti itu? Hati-hati ya, Pak. Ya kita sih bukan masalah, oh berarti lu nggak menerima kata-kata orang itu dong. Bukan. Tapi lu cuma dikasih hati-hati, berarti perusahaan itu udah nggak mau tahu soal lu bakal kena begal, lu bakal kena pembunuhan, lu bakal kena pencurian, kemalingan, atau lu bakal kena sexual harassment ya. Jadi itu menurut gue sangat-sangat susah kalau misalnya cuma dibilang ya hati-hati. Belum lagi kita bicara customer service. Grab untuk customer service menurut gue oke. Karena gue udah pernah ke kantornya, gue juga selama 6 bulan sebelumnya ya gue sekarang sih udah nggak narik lagi ya, tapi selama gue 6 bulan di Grab mereka selalu memberikan servis yang optimal. Yang menjadi masalah dari Grab adalah keamanan. Kan gue juga sempat kena satu kasus penipuan dan mereka kayak oh ya udah hati-hati aja gitu. Itu untuk Grab. Gojek, jujur secara keamanan dia lebih baik daripada Grab. Tapi untuk customer service-nya, What the hell was that? Jadi cuma kayak oh ya udah Bapak ini aja lihat-lihat di sini udah selesai. Nggak ada tuh yang namanya Pak ini gimana ya, ini gimana ya. Kita nggak bisa nanya langsung gitu loh, karena dianggapnya ya lu kan mitra, lu kan harusnya bisa sendiri dong, kan lu udah gede. Kita udah dewasa, kita udah gede atau gimana gitu ya, enggak. Tetap yang namanya tuh human touch itu harus ada. Kenapa enggak beneran kita ngumpul gitu loh. Lu kumpulin tuh dalam satu acara, satu event yang si para sopir itu bisa ngumpul ya. Waktu rentannya ya kira-kira di sekitaran 2 bulan lah. Nanti ada update terbaru apa diomongin seperti itu. Kenapa? Karena menurut gua Gojek ini tuh selalu pokoknya kalau customer service menurut gua sih ya jadi PR gitu loh. Ini aja nih dari contoh 2 perusahaan transportasi online aja, ini udah menggambarkan bahwa mereka aja masih butuh improvement, masih butuh perbaikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka pikir. Belum lagi kita bicara asuransi, belum lagi kita bicara bagaimana si driver ini bisa mendapatkan harga yang cukup terjangkau untuk servis. Karena jujur nggak semua kuponnya baik dari Gojek atau Grab itu bisa dipakai. Ya, ini cuma kayak, oh ada kupon nih, bisa nih kayaknya. Ternyata pas dipakai, wah udah nggak berlaku lagi Pak. Kita tuh nggak butuh kupon, kita tuh cuma butuh, nih gue dari Gojek, dari Grab, kira-kira ada nggak buat diskon atau apa. Lu kerjasama dengan Auto Expert, lu kerjasama dengan misalkan Cakra Motor atau apa gitu ya. Harusnya jangan cuma kasih kupon, tapi beneran kasih kayak, oh lu dari Gojek ya, oke nanti bakal dibayarin sama pihak Gojek berapa persen gitu. 5% juga nggak apa-apa kok. Atau juga sebenarnya kan lu ngambil dari koperasi juga kan. Nah dari sini sebenarnya ini udah ada kayak apa ya, beberapa cara yang menurut gue jauh lebih sustain daripada lu cuma kayak ya udahlah ngasih kupon, ngasih promo atau apa gitu. Yang kadang-kadang kuponnya itu nggak bisa dipakai. Kuponnya nggak bisa dipakai sama sekali gitu loh. Ya
bukan sama sekali juga sih. Ada yang berasa dipakai, ada juga yang kayak cuma pemanis aja gitu ya. Dan menurut gue bakal lebih bermanfaat kalau satu, gue bukannya bilang privilege ya, tapi ada semacam kayak badge bahwa lu tuh dari Gojek atau Grab yang memang dapat semacam insentif sekitaran 5-10% untuk servis mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, lu dikasih perlindungan untuk kecelakaan. Nah, menurut gue ini penting. Ya, jangan cuma kayak, oh ada nih dari Allianz, tapi lu bayar sendiri. Itu sama aja kayak Alfamart, Indomaret, ngasih gitu ya. Ini ada susu bayi nih, harganya 15.000. Sekarang dipotong jadi harganya 8.000. Sama. Ya, nggak ada bedanya. Jadi, hal-hal seperti ini yang menurut gue untuk kesejahteraan ya harusnya ditingkatin juga. Dan soal masalah undang-undang, menurut gue memang ini harus dibahas. Kenapa? Karena transportasi itu selalu berubah, selalu berkembang. Dan kita juga nggak tahu nanti bakal ke arah mana nih perkembangan dari transportasi ini. Ini juga termasuk untuk transportasi online. Seharusnya dengan adanya undang-undang ini, si driver ini khususnya yang berada di taksi online bisa mendapatkan training secara langsung. Bukan cuma berdasarkan tutorial. Ya kalau tutorial mah 1-2 hari udah langsung lupa. Serius. Tutorial tuh cuma kayak, oh ya udah ini gimana caranya bisa bikin kue gitu. Ya apa bedanya dengan kita nonton di YouTube bagaimana cara membuat cincau? Apa bedanya? Karena menurut gue tutorial itu ya harusnya menjadi bagian dari sistem training. Bukan kayak ya udah formalitas aja bahwa driver kita juga udah dikasih kok gini-gini gitu kan. Padahal training itu secara fisik ya. Training secara fisik itu sangat penting. Karena dengan training secara fisik yang dilakukan oleh Gojek dan Grab ini, itu bakal jauh lebih berdampak daripada cuma tutorial dari HP. Mungkin dari sini kesannya kayak ya lu ngebuang duit perusahaan dong. Enggak juga. Trainingnya juga sebenarnya bukan hal yang susah-susah amat kok. Itu trainingnya sifatnya basic dan menurut gue semua orang bisa pakai kok. Jadi kayak misalkan nih, gue mau ramah sama tamu. Gue mau ramah sama penumpang. Nah, harusnya kayak gimana nih gue bersikap? Kalau gue misalkan bersikap, selamat siang bu, atau oh iya pak, ada apa? Oh bapak butuh tisu. Oke, sebentar ya pak, saya beli dulu. Atau aduh maaf pak, saya lagi nggak ada tisu gitu. Masih enak nggak? Kalau misalkan tiba-tiba nih ada penumpang, pagi pak, ya bapak mau apa? Tisu, beli aja pak sendiri. Gila itu udah pasti penumpang merengut banget tuh mukanya. Bener-bener udah kayak asem banget gitu kan. Jadi hal seperti itu yang menurut gue penting buat kita ketemuan secara langsung. Bukan cuma kayak online terus habis itu ya di sini ada pertanyaan nggak dari update yang kita kasih, apakah itu sudah menandakan customer satisfactory? Menurut gue sih nggak. Dan perusahaan kadang-kadang lupa nih kalau mitra itu bisa loh dianggap sebagai customer juga. Kenapa? Karena mitra itu yang pakai aplikasinya, mitra itu yang juga langsung ke lapangan kayak gimana situasinya, sedangkan dari pihak aplikator ya udah terima aja. Ya sebagian ada sih, tapi kayak kupon dan promosi begitu mesti dipikirin lagi. Ini kalau misalkan gue bahas mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Jadi gue udahin aja di sini. Nanti kalau misalkan nih ada yang mau ngelanjutin diskusinya, lu bisa ngomong di kolom komentar. Atau enggak gitu lah bang, gue sih permintaan untuk Gojek tuh atau untuk ojol ini ya harusnya begini. Boleh banget buat komen. Kalau lu suka dengan konten ini, silakan like. Kalau mau tahu konten-konten dari Kantin Karir, silakan subscribe. Dan see you in the next video.